Halo sahabat Rumah Astral. Selamat datang di channel horor favoritmu. Hari ini, aku akan membawamu ke sebuah cerita yang akan membuatmu merinding. Ini adalah kisah horor tentang sebuah danau yang berada di Pulau Sumatera. Tempat di mana misteri dan kengerian bersembunyi di setiap sudutnya. Duduklah dengan nyaman, matikan lampu, dan bersiaplah untuk mendengarkan. Hantu di Tengah Danau. Di jantung Sumatera, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Kampung Laut yang terletak di tepi danau. Di sini, legenda dan kisah mistis menghantui setiap sudut. Namun penduduknya hidup dengan damai dan sederhana. Seorang peneliti muda bernama Dimas tiba di kampung ini untuk melakukan penelitian tentang mitos dan budaya setempat. Dimas, seorang antropolog dari Jakarta, tertarik dengan cerita-cerita misterius yang mengelilingi Kampung Laut, terutama tentang penampakan sosok astral yang dikenal sebagai hantu tengah danau. Dia telah mendengar cerita dari teman-temannya di universitas dan memutuskan untuk menjelajahi kebenaran di balik legenda tersebut. Dimas langsung menemui Kepala Desa Pak Wira untuk meminta izin dan bantuan dalam penelitiannya. Pak Wira, seorang pria tua dengan rambut putih dan wajah penuh keriput, menyambutnya dengan ramah. Mereka duduk di beranda rumah Pak Wira yang menghadap ke danau. "Dimas, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu hadapi di sini?" tanya Pak Wira dengan suara serak namun penuh wibawa. "Saya hanya ingin mengetahui kebenaran tentang hantu tengah danau, Pak. Apakah benar-benar ada sesuatu di luar sana?" jawab Dimas. Pak Wira tersenyum tipis dan menatap danau dengan tatapan kosong. "Banyak yang sudah mencoba mencari tahu, Nak. Namun, tidak semuanya kembali dengan jawaban yang mereka cari. Bahkan, ada yang tidak kembali sama sekali." Pak Wira mulai bercerita tentang asal mula legenda hantu tengah danau. Dahulu kala, ada seorang wanita cantik bernama Sari yang tinggal di kampung tersebut. Dia dikenal karena kecantikannya yang mempesona dan suaranya yang merdu. Banyak pria yang tergila-gila padanya, termasuk seorang pemuda bernama Bayu yang kemudian menjadi kekasihnya. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Suatu malam, Sari ditemukan tewas tenggelam di tengah danau dengan keadaan yang misterius. Sejak saat itu, penduduk desa sering melihat penampakan wanita berpakaian putih yang diyakini sebagai roh Sari yang gentayangan mencari jawaban atas kematiannya yang tragis. Dimas dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu, mulai menyelidiki lebih dalam. Dia mewawancarai penduduk setempat yang pernah melihat penampakan tersebut dan mengumpulkan cerita-cerita dari berbagai sumber. Salah satunya adalah seorang nelayan tua bernama Pak Budi yang mengaku pernah melihat sosok Sari ketika sedang memancing di danau. Dia muncul saat bulan purnama, tepat di tengah danau. Wajahnya pucat dan matanya kosong, seolah-olah mencari sesuatu, cerita Pak Budi dengan suara gemetar. Dimas merasa ada sesuatu yang aneh dan memutuskan untuk meneliti lebih lanjut di sekitar danau. Dia merasa ada pola yang bisa diungkapkan dari cerita-cerita tersebut. Suatu malam, Dimas memutuskan untuk mendayung perahu ke tengah danau. Dengan hanya diterangi cahaya bulan, dia merasakan udara dingin yang menusuk tulang. Saat berada di tengah danau, dia mendengar suara lirih seorang wanita bernyanyi. Suaranya merdu, namun penuh kesedihan. Dimas mencoba mengikuti suara tersebut, hingga tiba-tiba dia melihat sosok wanita berpakaian putih mengambang di permukaan air. Wanita itu menatapnya dengan mata yang kosong dan penuh kepedihan. Dimas merasa takut, namun juga terpesona oleh kehadiran sosok tersebut. Dia memberanikan diri untuk bertanya, "Siapa kamu? Apa yang kamu cari?" Namun, sosok tersebut menghilang begitu saja, meninggalkan Dimas dengan sejuta pertanyaan di benaknya. Setelah kejadian itu, Dimas kembali ke daratan dengan hati yang berdebar-debar. Dia langsung menemui Pak Wira dan menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Pak Wira mendengarkan dengan seksama
dan memberikan saran agar Dimas berhati-hati. Roh Sari masih mencari keadilan atas kematiannya. Mungkin ada sesuatu yang belum kita ketahui, kata Pak Wira. Dimas merasa bahwa dia semakin dekat dengan kebenaran. Dia mulai mencari tahu lebih banyak tentang sejarah kampung dan hubungan antara Sari dan orang-orang di sekitarnya. Dalam penelitiannya, Dimas menemukan bahwa Sari sebenarnya memiliki seorang saudara laki-laki bernama Andi yang menghilang pada malam kematian Sari. Andi diduga terlibat dalam aktivitas gelap yang mungkin menjadi penyebab kematian Sari. Dimas merasa bahwa untuk menemukan jawaban, dia harus menemukan Andi atau setidaknya mengetahui apa yang terjadi padanya. Dimas terus mencari informasi dan akhirnya menemukan sebuah rumah tua yang ditinggalkan di pinggir kampung. Rumah itu dulunya milik keluarga Sari. Dimas memutuskan untuk menyelidiki rumah tersebut dan menemukan sebuah buku harian yang tersembunyi di dalam lemari tua. Buku harian itu milik Sari dan berisi kisah-kisah tentang hidupnya, termasuk hubungannya dengan Bayu dan Andi. Di dalam buku itu, Dimas menemukan tulisan terakhir Sari yang mengungkapkan bahwa dia mengetahui tentang aktivitas gelap Andi dan berniat untuk melaporkannya kepada pihak berwajib. Namun, sebelum dia sempat melakukannya, Sari dibunuh dan jasadnya dibuang ke danau untuk menutupi jejak. Andi menghilang setelah kejadian itu, diduga melarikan diri dari tanggung jawab atas perbuatannya. Dengan informasi ini, Dimas merasa bahwa dia harus mengungkapkan kebenaran kepada penduduk kampung. Dia mengumpulkan semua orang di balai desa dan menceritakan apa yang telah ditemukannya. Penduduk desa terkejut dan beberapa dari mereka merasa marah karena mengetahui bahwa seorang dari mereka sendiri terlibat dalam kejahatan tersebut. Pak Wira memutuskan untuk mencari Andi yang ternyata masih hidup dan tinggal di sebuah desa lain. Setelah pencarian yang panjang, Andi ditemukan dan dibawa kembali ke kampung laut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah Andi mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada Roh Sari dan penduduk desa, penampakan hantu tengah danau mulai berkurang. Roh Sari akhirnya bisa beristirahat dengan tenang, merasa bahwa keadilan telah ditegakkan. Dimas menyelesaikan penelitiannya dan kembali ke Jakarta dengan perasaan lega dan puas. Dia tidak hanya menemukan kebenaran di balik legenda, tetapi juga membantu mengungkapkan keadilan yang selama ini tersembunyi. Penduduk kampung laut kini hidup dengan lebih damai, dan legenda hantu tengah danau menjadi kisah yang akan selalu diingat sebagai pengingat bahwa keadilan dan kebenaran selalu menemukan jalannya, meski butuh waktu yang lama. Demikianlah cerita misteri dari Pulau Sumatera, penampakan sosok astral di tengah danau. Kisah ini menggambarkan bagaimana mitos dan kenyataan bisa saling terkait, dan bagaimana kebenaran pada akhirnya akan terungkap meski tersembunyi dalam kegelapan. Terima kasih telah menonton cerita horor malam ini. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita seram lainnya. Ingat, dunia ini penuh dengan misteri yang tak terduga. Selamat malam, dan semoga mimpi indah.